Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu percabangan atau branching. Jadi di dalam materi kali ini akan dilihat ya bagaimana mekanisme percabangan, konsep percabangan dibahas khususnya bahasa pemrograman Python ya. Tetapi pada umumnya percabangan atau branching ini digunakan juga di bahasa pemrograman yang lain. Jadi konsep dasar, konsep umum, semua bahasa pemrograman itu ada ya. Karena belajarnya Python di praktikumnya makanya dihubungkan dengan Python. Tetapi secara umum percabangan atau branching ini ada di semua bahasa pemrograman. Apa yang disebut dengan branching atau percabangan ya? Sini. Jadi algoritma pemrograman, seleksi kondisi atau algoritma percabangan atau flow control salah satu jenis perintah dalam algoritma ya yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program bagaimana perintah itu harus dijalankan. Ya, di mana perintah tersebut itu disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. Jadi, seperti yang di pertemuan sebelumnya, Anda itu kan dalam tanda kutip berkomunikasi dengan komputer dengan algoritma yang Anda punya. Makanya, algoritma branching ini memberitahukan kepada program tentang perintah apa sih yang harus dijalankan, terutama untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi kan kalau berbicara kondisi itu, jika diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, kondisi itu kan tidak menentu ya. Kadang misalnya hari ini hujan, besok kemarau, besok tidak hujan, atau musim hujan, atau mungkin malam, atau mungkin sore hujannya, atau misalnya seperti ini, dicontohkan itu. Kalau misalnya posisi hujan, terus Anda naik motor, berarti kan yang harus Anda lakukan adalah menggunakan jas hujan, atau mempersiapkan jas hujan. Tapi kalau misalnya terang benderang, mungkin jas hujannya disimpan di jok motor. Nah, Anda sebagai pengendara itu kan berpikir dalam otaknya masing-masing ya, dalam pikirannya masing-masing. Oh, kalau misalnya kondisinya tidak hujan, berarti jas hujannya ditaruh di jok. Oh, kalau misalnya hujan, nanti menggunakan jas hujan yang sebelumnya disimpan di jok. Nah, itu kondisi-kondisi yang harus Anda pikirkan kan sebelum Anda melakukan perjalanan. Itu ilustrasinya. Kemudian, percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Nah, kondisi ini bisa satu, dua, atau lebih. Seperti hal yang tadi saya ilustrasikan, ya, saya ilustrasikan ya. Jadi percabangan ini bukan ngomongin musim hujan atau musim kemarau. Awas, jangan salah persepsi, jangan digiring pemikirannya. Makanya ini jangan di-skip-skip videonya. Jadi, percabangan di dalam algoritma ini adalah untuk menggambarkan keputusan yang akan diambil. Ya, keputusan yang akan diambil karena setiap keputusan itu kan tergantung dari kondisinya. Ya, tergantung dari kondisinya. Ya, seperti halnya sekarang lah, kuliah online. Bisa menggunakan Zoom meeting, bisa juga lihat penggambaran di YouTube ya, penjelasan di YouTube. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang memang harus disesuaikan, keputusan disesuaikan. Oh, misalnya ini harus Zoom meeting. Karena apa? Karena mau UTS misalnya. Oh, ini tidak Zoom meeting. Karena misalnya sudah ada videonya di-upload di YouTube. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini kan keputusannya bergantung dari kondisi yang memang seharusnya dilakukan. Ya, jadi ini mengenai algoritma pemrograman yang dihubungkan dengan percabangan atau branching. Kemudian, fungsi algoritma percabangan adalah untuk memproses keputusan yang tepat sesuai dengan keinginan pengguna sistem. Jadi,
percabangan yang akan Anda pelajari ini berkaitan erat dengan alur dari program yang akan Anda buat. Saya coba flashback lagi ke flowchart. Flowchart itu kan menggambarkan alur cara berpikir Anda dan nantinya akan diterjemahkan ke dalam alur caranya program itu berjalan. Ya. Nah, ini alur-alur ini tidak semuanya kan lurus, tidak semuanya lurus, tidak sekuensial. Tapi ada belok kiri, belok kanan, ya atau tidak. Ya kan di situ kan kalau di plot itu kan ada branchingnya, ada belah ketupat simbolnya, ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Nah, itu menggambarkan percabangan. Semakin kompleks sebuah sistem akan menggambarkan di flowchartnya itu akan semakin rumit. Ya, akan semakin rumit. Poin yang kedua, percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi, benar atau salah. Ya, di flowchart itu kan sudah dijelaskan. Ketika Anda menggambarkan branching, percabangan, itu kan yes or no, nggak ada tengahnya ragu-ragu. Kayak gimana sih Pak contoh realnya ya? Anda mungkin pastilah tahu ATM seperti apa. Ketika Anda masukkan kartu, ya, Anda input PIN, masuk ke menu utama, itu kan Anda transfer, ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Kan semuanya pertanyaannya ya atau tidak. Tidak ada mau transfer itu misalnya 1 juta, ya atau tidak, tengahnya ragu-ragu. Itu nggak ada. Ya, jadi secara prinsip percabangan ini menggambarkan cara berpikir sebuah aplikasi. Ya, menggambarkan berpikir sebuah. Kalau manusia itu kan masih berpikir abu-abu. Ya, ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Kalau manusia itu bisa berpikir abu-abu, ya, ragu-ragu. Tapi kalau misalnya komputer itu tidak bisa. Kalau ya, ya, kalau tidak, ya tidak. Makanya itu digambarkan dengan fungsi percabangan atau branching. Hasil dari pengecekan kondisi, ya, ini ada true, ada false, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah, akan dieksekusi pernyataan yang lain. Ya. Bisa coba lihat. Nah, ini saya lihat dari slide ya. Saya yakin kalau slide ini Anda punya. Jadi secara contoh, ya, secara struktur ini ada 5. Ada if else, if else, next if, sama switch case. Jadi percabangan di dalam pemrograman Python dan bahasa pemrograman yang lain secara umum itu ada 5. Ya, ada 5. Nah, yang pertama ini struktur percabangan if. Nah, if ini digunakan untuk satu pilihan keputusan. Ya, jika true, maka akan dikerjakan apa di sini kan? Kondisi. Kalau misalnya benar, ini akan masuk ke proses ini. Kalau misalnya salah, dia akan keluar dari, tidak akan mengambil statement ini. Ya. Jadi, contoh misalnya di sini. Jika nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan 70, maka selamat Anda lulus. Berarti kan jika lebih kecil, berarti ya tidak lulus. Nah, misalnya di sini nih. Jika lebih besar atau sama dengan 70, maka di sini lulus. Sini. Tapi kalau di bawah 70, ya misalnya 69, berarti kan false, berarti keluar di sini. Berarti ya tidak lulus kondisinya. Nah, ini kalau if untuk satu pilihan. Ya, ini untuk satu pilihan. Saya yakin ini nggak akan sulit ya. Makanya kalau algoritma itu berpikir logika algoritma itu ya gitu. Jika ya ngapain, jika tidak ngapain. Ya, ini saya yakin nggak akan kesulitan lah untuk mengilustrasikan dalam pikiran Anda. Kemudian, yang kedua, struktur percabangan if else. Nah, kalau yang pertama, itu kan cuman if-nya aja. Ya, if-nya aja statement 1. Tidak ada else statement 2. Coba lihat sini. Nih, ini kan tidak ada statement kedua, ini hanya statement 1 aja. Jadi, kondisi false itu ya udah keluar aja. Ya, ini kan jadi ngegantung kalau seperti ini. Kalau di bahasa pemrograman,
struktur percabangan if ini memang penggambarannya untuk yang sederhana. Jadi jarang menggunakan if. Minimal kalau untuk alur dari program untuk tugas misalnya ya ada if else. Jadi ada kondisi statement pertama, jika tidak statement kedua. Nah, di sini kan kondisi true-nya ini berarti statement pertama, false-nya ini statement kedua. Nah, contohnya misalnya di sini. Masukkan sebuah bilangan. Ya, misalnya 9. Berarti 9 ini adalah ganjil. Kalau misalnya dimasukkan bukan 9, misalnya 6, berarti di sini genap. Nah, ini kan ada dua kondisi, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Ya, seperti kalau di lalu lintas itu kan kalau Anda ke Jakarta, misalnya pengecekan plat nomor, kondisinya kalau misalnya ada razia ya, itu kan ganjil genapnya mengikuti dari tanggal kalender. Nah, itu kan sama. Kalau dikondisikan ke alur program sama. Oh, jika sekarang misalnya tanggal 12, oh berarti itu masuk kategori genap. Besok 13, oh berarti itu ganjil. Nah, kalau digambarkan pakai flowchart ya gambarnya seperti ini. Kemudian, ini juga sama nih. Ya. Syarat membuat KTP, umur minimal 17 tahun ke atas. Input umurnya berapa? 17. Ya, lebih besar atau sama dengan 17. Berarti kamu boleh buat KTP. Jika tidak, nah, kamu masih di bawah umur. Karena misalnya umurnya 16. Ini if else. Kemudian if else. Nah, di sini itu untuk menguji lebih dari dua kondisi. Nah, bila kondisi 1 benar, maka statement 1 dikerjakan. Jika salah, kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka kondisi 2 statement 2 dikerjakan. Nah, ini bentuk umumnya kayak gini. If kondisi 1, statement 1, else if kondisi 2, statement 2, else statement ketiga. Kita lihat sini nih ya, ini nih ya. Struktur percabangan if else. Misalnya, ini kan kalau di kampus ya seperti ini penilaiannya. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka grade A. Jika lebih besar atau sama dengan 70, maka B. Begitu seterusnya sampai yang terakhir itu sini jika lebih besar atau sama dengan 40, maka grade D. Jika tidak, maka grade E. Grade E ini untuk menggambarkan nilai maksimal 39. Nah, makanya di sini kan jika 70 maka B, jika 90 maka A. Nah, ini ada beberapa kondisi. Ini kondisinya 80, 70, 60, 40. Keputusannya A, B, C, D, E. Ini untuk percabangan if else. Ini contohnya juga yang lain menentukan hari ya, hari sama dengan input hari pertama hari Senin sampai ke hari Minggu, hari ke-7. Kemudian nah, di sini ya, ini ada tambahan materi ya. Ini ada rule vakar. Jadi gini, di dalam ilmu komputer itu kan banyak cabangnya. Ya, jadi semakin Anda mendalami ilmu komputer ya, jadi ini apakah Anda anak sistem informasi atau sistem informasi akuntansi, ini harus tahu. Ya, kemarin kan saya sudah kasih, kalau ke anak akuntansi itu coba Anda cari di YouTube mengenai aplikasi jurnal untuk melihat, menilai aplikasi jurnal itu untuk apa. Karena kan kalau yang berhubungan dengan akuntansi itu pasti berhubungan dengan uang. Permasalahan pekerjaan, pengelolaan keuangan itu kan sangat sensitif. Ya, kalau misalnya Anda punya toko, punya kafe, jualan, offline atau online, itu kan uang masuk, uang keluar itu kan harus jelas. Ya, jangan sampai ada ketidaktransparanan. Nah, supaya transparan gimana?
Itu kan harus menggunakan aplikasi. Salah satunya kemarin yang saya contohkan adalah di jurnal. Itu kan banyak kondisi-kondisi yang memang harus dipikirkan sebelum Anda melakukan proses coding. Ya, kalau maksud di sini pakar itu ada istilahnya sistem pakar. Jadi sistem pakar ini maksudnya kepakaran seseorang itu dituangkan ke dalam bentuk aplikasi. Ya, jadi misalnya seorang dokter itu kan seorang pakar atau ahli di bidang kesehatan. Nah, itu bisa dibuatkan aplikasinya. Seolah-olah seakan-akan aplikasi itu adalah serapan ilmu atau pengetahuan dari dokter itu sendiri. Ya. Nah, itu nanti next inilah yang mudah-mudahan nanti kan bisa ketemu di perkuliahan langsung, akan saya jelaskan ya. Sebenarnya kan nanti setelah UTS itu ada perkuliahan tatap muka langsung. Nah, ini ada jurnalnya ya. Ini jurnal. Jadi jurnal itu bukan jurnal di akuntansi, tapi jurnal itu adalah sebuah tulisan ya yang merepresentasikan hasil dari penelitian. Ini saya sudah coba searching di sini nih. Sistem pakar diagnosa keguguran pada ibu hamil. Jadi kan keguguran ya, ini kebetulan kan yang menelitinya Pintri dan Eni Irviani ya, ibu-ibu semuanya. Sistem pakar diagnosa keguguran itu kan sebuah kondisi ya, di mana kondisi itu pasti dipengaruhi oleh beberapa hal. Ibaratnya itu ada sebab akibat. Akibat itu kan keguguran. Sebabnya apa? Nah, sebabnya itu di sini nih gambarkan nih. Nah, sini nih. Ada rule-nya nih. If terlambat haid kurang dari 20 minggu, nah, ini kan saya juga nggak terlalu paham lah. Ini konteksnya ibu-ibu. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini, akibat keguguran itu, ya sebabnya ini ada beberapa rule. Misalkan if, and, then, else, and. Ini rule pertama. Rule kedua, terlambat haid kurang dari 20 minggu. Ya, sampai ke rule berapa ini? Rule 9. Jika terlambat haid kurang dari 20 minggu dan usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan tes kehamilan masih positif, nyeri perut dan sebagainya. Ini adalah contoh real dari penggambaran branching atau percabangan dalam kekhususan di sistem pakar sini ya. Sistem pakar. Jadi Ibu Fintri dan Ibu Eni ini menggambarkan bagaimana kondisi keguguran itu disebabkan oleh apa. Ya, disebabkan oleh apa? Dengan 9 rule yang di sini. 9 rule yang di sini. 9 rule di sini. Ini digambarkan. Ini sebelum Anda buat coding. Jadi ini semua tuh dipikirkan dulu sebelum nanti ke coding. Karena kalau misalnya Anda coding dulu, baru mikir ke sini ya, balik. Seperti kemarin saya ilustrasikan ketika bikin ini, flowchart gitu ya. Jangan sampai Anda bangun hotel dulu, gambarnya belakangan. Jangan sampai Anda bangun mall dulu, gambar mallnya belakangan, kan lucu. Jadi harus sesuai urutan, harus logis. Bikin dulu gambarnya, baru bangun gedungnya. Bikin dulu flowchartnya, baru codingannya. Ini yang namanya jurnal. Ya, ini mungkin Anda sudah tahu atau belum. Nanti Anda juga harus tahu nih, harus bikin jurnal nanti pas tugas akhir ya. Ini jurnal itu kan ada namanya nih, ada ini proceedingnya, ini komprehensi dipresentasikan. Ini ada tanggal, tahun, kemudian ada nama orangnya, ada institusi. Ini tahun 2016. Ya. Jadi ini tambahan materi aja bahwa ketika Anda memahami percabangan itu, dasarnya yang tadi if else,
Ya, tetapi ketika dikembangkan itu akan menjadi hal yang menarik. Oke, kemudian lanjut lagi. Percabangan bersarang, if bersarang. Nah, ini lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi. If kondisi satu true, kondisi 1.1 true statement apa? Sampai ke kondisi-kondisi berikutnya. Ini if bersarang. Ini contohnya ini untuk percabangan untuk pemilihan ini brand ya. Ada merek Polo, Alisan. Ya, ini kan ada jika L harga berapa, jika M harga berapa. Ini kan kalau ukuran baju kan ada L, ada M, ada S ya. Ini semuanya kategorinya berbeda-beda. Oke. Kemudian if lanjutan juga sama di sini ya. Jadi untuk ukuran ini menggambarkan harga yang berbeda. Kemudian berikutnya yang kelima, switch case. Jadi switch case ini untuk menyederhanakan bentuk if else. Ya kalau ini kan kalau if-nya ada banyak, kalau if-nya banyak itu kan jadi rumit. Makanya supaya lebih sederhana pakai switch. Jadi switch. Karena kalau misalnya if-nya ada 100, masa ya if-nya harus ada 100? Pakai aja switch. Nah, ini ya pakai switch. Misalnya di sini untuk ini kan. Ini kan masukkan pilihan membuat menu masakan. Masukkan pilihan 1 nasi goreng, 2 mie goreng, 3 capcay, cetak menu. Ini kan pilihan-pilihannya. Nah, ini kalau pakai switch case langsung aja sini nih. Langsung aja ada switch case di sini. Sebelumnya dikondisikan dulu. Ini ada dep 1, 2 dideklarasikan dulu. Nah, baru di sini ada print nasi goreng, print mie goreng, capcay. Kemudian nanti ini ada inputannya. Jadi hasil runningnya itu Anda tinggal memilih ya antara 1, 2 atau 3. Kalau 1 misalnya otomatis langsung nasi goreng. Ini switch case. Oke. Jadi seperti itu aja penjelasan mengenai branching ya. Nah, ini ada latihannya. Jadi ini buat program dari Pseudocode ini ya. Ini kan Anda harus pahami ini masukkan nama barang, harga barang, jumlah barang, hitung jika bayar, ya, cek total. Kemudian latihan 2 ini juga sama. Jadi ini langsung di coding aja, langsung di coding, langsung dibuatkan codingnya. Kemudian yang ketiga ini tugasnya itu ya kok banyak banget tugasnya ya Pak. Ya namanya juga kuliah, namanya juga Anda mempelajari materi. Karena gini, jadi ilmu itu ketika Anda mau melakukan gitu. Jadi kalau cuman ngedengerin saya ngomong, Anda tidak melakukan apa-apa, ya itu nothing. Nggak bisa apa-apa. Ya makanya dengan tugas itu kan berarti Anda melakukan. Ketika melakukan, insya Allah Anda jadi ilmu. Meskipun dalam perjalanannya pusing, capek dan sebagainya, ya ikhlas aja. Berproses, ikhlas berproses. Karena orang yang banyak protes itu nggak akan ada progres. Ya, yang banyak keluh, yang banyak rebahan, ya pasti berbeda dengan orang yang mau berprogres, mau berproses. Gitu. Tapi saya yakin yang menyimak video ini semuanya rajin-rajin. Ya, oke. Nah, ini yang tugas berikutnya nih, buat flowchart dulu menggunakan struktur branching. Ya, ini mirip-mirip yang tadi lah, mirip-mirip yang tadi ya. Kalau Anda nggak skip penjelasan saya pasti paham. Input name nama, prosesnya itu 20% absen, 25% tugas. Outputnya name nama, nilai akhir dan grade. Ya. Jadi ini harap dikerjakan. Oke, ya. Jadi dari materi ini secara umum kan ada 5 ya, if else, if else, if bersarang sama switch case. Dan untuk tugasnya tadi untuk tugasnya kan nah ini untuk latihan ya, untuk latihan. Untuk latihan ini apakah dikumpulkan atau tidak, Pak? Kerjain dulu aja. Latihan 2, nah ini tugasnya.
Nah, tugas mandiri. Kumpulannya kapan, Pak? Nanti saya akan informasikan di beberapa hari ke depan. Ya, dengan tugas yang kemarin-kemarin. Makanya saya yakin kalau nanti saya umumkan pengumpulannya itu tanggal berapa, kalau ada yang protes, Pak, kok tanggal segitu, Pak? Nah, berarti kemungkinan belum dikerjakan. Kan kalau yang udah mengerjakan mau dikumpulin tanggal berapa juga santai-santai aja, sudah selesai. Tapi kalau yang, "Pak, bisa nggak, Pak? Saya minta tambahan waktu, Pak." Ah, berarti belum dikerjakan. Saya nggak akan banyak panjang lebar lah. Kenapa tidak kenapa minta perpanjangan waktu? Saya nggak akan nanya gitu. Saya udah paham lah. Ketika Anda menyampaikan, "Pak, boleh nggak minta perpanjangan waktu?" Secara tidak langsung, pesan yang ada di dalam kalimat Anda, "Oh, saya ini belum selesai, Pak. Oh, belum tuntas, Pak." Jadi, saya berharap kepada Anda ketika Anda menyimak video ini, terus udah ada tugasnya, oh berarti sudah harus otomatis, sudah dipikirkan, oh saya mau ngerjain kayak gini, diskusi, nanya, kerjakan, diskusi, nanya, diskusi, nanya. Jadi kalau cuman diem-diem saja, rebahan sambil megang HP, saya yakin tidak akan bisa diserap ilmunya, tidak akan jadi ilmu. Ya, kalau masalah lulus tidak lulus, ya itu mah relatif. Ya, tapi kalau misalnya Anda tidak mengerjakan, kemungkinan besar tidak lulus. Oke, paling seperti itu aja penjelasan dari saya. Saya harap tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Ya, tidak puas. Anda bisa searching, Anda bisa lihat YouTube, Anda bisa diskusi, dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.